pagi, kita berjumpa kembali dalam materi perangkat lunak untuk pembelajaran informatika atau TIK. Untuk hari ini kita akan melihat mengenai perangkat lunak. Untuk perangkat lunak itu sendiri, mungkin kalian lebih mengenalnya sebagai program atau software, sebutannya seperti itu. Nah, program atau software ini adalah sebuah aplikasi atau program yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Jadi ada aplikasi yang fungsinya itu untuk membuat aplikasi lain, yaitu dengan bahasa pemrograman tadi. Nah, bahasa pemrograman ini itu bekerja dengan menggunakan algoritma atau urutan perintah atau urutan logika. Untuk algoritma ini akan dipelajari lebih banyak ketika kita akan pelajari bahasa pemrograman. Kemudian untuk jenis-jenis perangkat lunak itu bisa dikelompokkan sebenarnya ada dua kelompok besar. Yang pertama sistem operasi, yang kedua adalah aplikasi. Nah, dua kelompok perangkat lunak ini yang kemudian nantinya bisa kita lihat banyak sekali jenisnya, macamnya, ya. Nah, yang pertama kita akan melihat untuk sistem operasi terlebih dahulu. Sistem operasi adalah sebuah program atau aplikasi yang digunakan untuk mengendalikan kerja komputer. Kalau itu di sebuah komputer. Kalau misalnya nanti di sebuah HP atau smartphone sekarang ini, itu juga ada sistem operasinya, maka tugasnya untuk mengendalikan kerja dari smartphone. Nah, sistem operasi ini mempunyai beberapa tugas. Yang pertama, membagi tugas di prosesor atau CPU. Jadi, komputer atau smartphone sekarang ini mempunyai prosesor. Kemudian mengatur penggunaan memori atau RAM, dan kemudian juga memelihara keamanan sistem, dan masih banyak tugas-tugas lainnya dari sebuah sistem operasi. Maka sistem operasi itu sangat penting dan harus ada dalam sebuah komputer ataupun smartphone. Sistem operasi sendiri banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu yang disebut dengan DOS atau singkatan dari Disk Operating System. Ini adalah sebuah sistem operasi yang sudah sangat lama sekali dan berjalan menggunakan perintah teks atau tertulis. Jadi ketika kita menggunakan sistem operasi DOS, kita tidak akan mengenal yang namanya mouse. Kita tidak menggunakan mouse karena kita hanya menggunakan keyboard dan semua perintahnya harus kita ketikkan supaya bisa berjalan. Kemudian yang berikutnya yang tentunya sudah kita kenal sekarang ini adalah penggunaan komputer itu pasti bertemu dengan sistem operasi Microsoft Windows. Sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft ini masih berkembang sampai hari ini dan hampir semua komputer yang kita temukan itu menggunakan Microsoft Windows. Windows dimulai dari tahun 1985 dan terus berkembang sampai yang kita kenal sekarang. Mungkin ada yang masih mengenal Windows 7, ada Windows 8, dan yang terakhir Windows 10. Ya, jadi Microsoft itu masih mengembangkan sistem operasi mereka. Berikutnya ada yang namanya sistem operasi Linux. Kalau yang ini awalnya juga berbasis teks, tapi kemudian mereka mengembangkan yang berbasis tampilan grafis seperti Windows. Nah, untuk Linux berbeda dengan Windows pada yang namanya sifat open source-nya, atau bisa disebut juga bebas untuk digunakan atau diedarkan tanpa biaya sedikit pun. Itu adalah open source. Jadi itu bedanya Linux dengan Microsoft Windows. Kemudian yang mungkin kita juga kenal banyak sekarang adalah sistem operasi Android. Ini tentunya sudah kalian kenal. Ketika kalian menggunakan smartphone, kalian hidupkan pasti akan muncul tulisan Android. Nah, ini juga merupakan sebuah sistem operasi yang sekarang ini banyak sekali digunakan di hampir semua sistem perangkat telepon pintar atau smartphone. Ya, Android ini dibuat oleh Google. Kemudian juga salah satu sistem operasi untuk smartphone, tetapi kalau yang ini iOS, ya iOS itu lebih khusus, bisa ditemukan hanya di perangkat
smartphone milik Apple. Jadi kita tidak akan temukan di perangkat lain. Itu beberapa contoh untuk sistem operasi baik di komputer ataupun di smartphone sekarang ini. Saya rasa itu dulu untuk sistem operasi. Kita berjumpa lagi dalam materi berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.